Bulan September adalah bulan yang selalu diwarnai dengan duka. Duka yang sangat teramat dalam bagi sejarah bangsa Indonesia. Setiap tahunnya, kita kembali diingatkan akan kelamnya pelanggaran hak asasi manusia yang terus berulang. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, duka itu masih terbuka. Inilah kisah kelam dalam sejarah bangsa Indonesia yang kami sebut sebagai September Hitam. Berikut tragedi-tragedi yang terjadi pada bulan September. Pada tanggal 7 September tahun 2023, kekerasan aparat di Rempang. Selanjutnya, pada tanggal 12 September tahun 1984, Tanjung Priok berdarah. Pada tanggal 26 September tahun 2015, pembunuhan Salim Kancil sebagai petani warga Desa Solo Awar-Awar. Pada tanggal 26 September tahun 2019, penembakan Randi dan Yusuf sebagai jejak kekerasan polisi di Kendari. Pada tanggal 13 September tahun 2020, pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua. Mengenal saya Diva Suki Larasati, putri bungsu dari Munir Said Talib dan Suciwati. Mungkin dari 20 tahun pembunuhan kasus abah saya, tuntutan saya selalu sama ya. Dari dulu, dari umur saya 2 tahun sampai sekarang saya umur 22 tahun, yaitu adalah selesaikan janji-janji kalian yang kalian omongkan kepada ibu saya dan keluarga saya, bahwasanya kalian akan menuntaskan kasus abah saya. Kalau kalian berani berjanji menelpon korban bahwasanya kami akan menuntaskan, Bapak Joko Widodo, Bapak SBY, tolong selesaikan. Sampai sekarang belum loh, 20 tahun. Tuntutan saya sama sampai sekarang, tuntutan ibu saya sama sampai sekarang. Berikan keadilan kepada bapak saya. Bulan September juga mencatat tragedi Tanjung Priok 1984 ketika puluhan demonstran yang memprotes kebijakan pemerintah militer dibantai oleh aparat keamanan. Sebuah aksi damai yang berubah menjadi pertumpahan darah. Hingga kini, banyak dari keluarga korban masih menanti pengakuan dan keadilan. Ketika reformasi 1998 membawa harapan baru, pelanggaran HAM justru kembali terjadi. Tragedi Semanggi adalah contoh nyata betapa nyawa rakyat tidak dihargai. Mahasiswa yang menyuarakan perubahan ditembak mati di jalanan. Hingga hari ini, pelakunya belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Bukan hanya G30 SPKI, Tanjung Priok, atau Semanggi, di seluruh negeri ini, kasus pelanggaran HAM menumpuk tak terselesaikan. Dari kasus penghilangan paksa, penembakan misterius, hingga konflik di Papua, para korban dan keluarganya masih terus berjuang meski keadilan terasa semakin jauh dari genggaman. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.